Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 6C ingin menyampaikan materi tentang data forgery di mata kuliah Etika Profesi Teknologi dan Komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Fajar Sidik Fahrudin, Dita Meliani, Milanti Anjani Ulia, dan Neng Betty Nurbaiti. Materi pertama akan disampaikan oleh Milanti Anjani Ulia. Saya akan melanjutkan presentasi dari tempat saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, bentuk dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi dan informasi tentunya kian semakin pesat dan yang pasti akan memudahkan setiap orang untuk mendapatkan data atau informasi. Teknologi berperan penting dalam perkembangan informasi sekarang, yang dapat menghasilkan informasi yang baik ataupun menyalahgunakan informasi tersebut secara diam-diam. Dalam perusahaan, untuk saat ini, sistem penyimpanan data yang digunakan tentunya harus terkomputerisasi. Akan tetapi, tetap saja masalah pencurian data masih menjadi masalah yang kerap terjadi dikarenakan adanya oknum tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi. Adanya penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan kepentingan pihak lain sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat modern sebagai dampak daripada kemajuan iptek yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi bangsa-bangsa yang mengenal budaya teknologi atau the culture of technology. Lalu di sini ada maksud dan tujuan. Yang pertama, membentuk pola pikir mahasiswa untuk menjadi pribadi yang memiliki wawasan pengetahuan. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai data tersebut serta contoh kasus yang telah terjadi dalam serta luar negeri. Sedangkan tujuan dalam penulisan ini adalah untuk memenuhi mata kuliah Etika Profesi di semester 6 program Teknik Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Katolik. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Neng Betty Nurbaiti. Untuk selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Dalam penulisan ini kami menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari referensi literatur atau buku-buku di perpustakaan. Secara ruang lingkup, supaya tidak adanya pembahasan yang terlalu luas, kami membatasi ruang lingkup penulisan makalah di dalam maupun di luar negeri mengenai kejahatan data forgery. Untuk selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori dibagi menjadi 3 pengertian. Ada yang pertama yaitu ada data forgery. Data forgery adalah kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Pengertian menurut Arifah 2011. Lalu cybercrime. Cybercrime yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain, menurut Arifah 2011. Untuk selanjutnya yaitu cyberlaw. Cyberlaw adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki cyberspace atau dunia maya, menurut Saxby 2007. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fajar. Terima kasih. Ini ada kasus data forgery pada kpu.go.id. Kronologinya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2004, Dhani Firmansyah, seorang konsultan teknologi informasi
pada PT Dana Reksa Jakarta berhasil membobol situs milik KPU yang beralamat di http://tnp.kpu.go.id dan mengubah nama-nama partai tersebut menjadi nama-nama unik seperti Partai Kolor Hijau, Partai Jambon, dan sebagainya. Dani menggunakan teknik SQL injection untuk melakukan hal tersebut. Pada dasarnya, teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser. Kemudian Dani tertangkap pada Kamis tanggal 22 April 2004. Dan ancaman bagi tindakan yang dilakukan Dani ialah sesuai dengan bunyi pasal 50 Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi berbunyi, barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Untuk penanggulangannya ada beberapa solusi untuk mencegah kasus tersebut adalah perlu adanya cyber law. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional atau kejahatan yang biasanya. Perlu dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi dengan secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Plain text diubah menjadi ciphertext. Untuk meningkatkan keamanan authentication, penggunaan user ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Sekian dari penjelasan saya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dita. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, data forgery merupakan kejahatan yang ada di dunia maya dan memiliki dampak yang cukup besar serta sangat berbahaya. Yang kedua, kejahatan data forgery lebih ditujukan untuk pemalsuan juga pencurian data-data maupun dokumen-dokumen penting, baik instansi pemerintahan maupun instansi perusahaan swasta. Yang terakhir, kejahatan data forgery berpengaruh terhadap keamanan negara dan keamanan dalam negeri. Saran yang kita buat, berdasarkan dari hasil pembahasan, kita membuat saran sebagai berikut. Yang pertama, dalam menggunakan aplikasi atau web, kita harus berhati-hati dan waspada saat login dan mengisi password. Yang kedua, verifikasi akun yang kita punya secara hati-hati. Dan yang terakhir, mengupdate username dan password Anda secara berkala. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.